Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizna Nurfala dengan NIM 2307 31618350. Di sini saya akan mereview kembali sebuah web edukasi berupa games yang disebut Blocky Games. Nah, di sini saya akan mereview beberapa hal seperti kelebihan, kekurangan, dan juga hambatan dan tantangan implementasi web tersebut. Pertama, itu ada kelebihan. Kelebihan dari web ini itu pertama aksesnya mudah karena berbasis web. Jadi kita dapat mengakses dengan mudah melalui browser tanpa perlu mengunduh atau menginstal aplikasi tambahan. Kemudian juga yang kedua itu platformnya yang fleksibel. Web ini bisa dibuka nggak hanya di laptop atau komputer, tetapi juga bisa dibuka melalui smartphone. Dan juga pengembangan kreativitas memungkinkan pengguna untuk bereksperimen dan mengembangkan kreativitas mereka dengan membuat game sesuai dengan ide atau imajinasi dari mereka sendiri. Kemudian juga karena web ini termasuk web coding dasar ya, jadi pembelajaran coding yang merupakan pembelajaran coding yang menyenangkan. Ini nih cocok untuk pembelajaran coding terutama bagi pemula karena menggunakan blok-blok visual yang mudah dipahami. Saya juga sudah mencobanya dan lumayan menyenangkan. Kemudian komunitas yang aktif. Ada banyak komunitas pengembang dan pemain yang aktif sehingga memungkinkan berbagi pengalaman, tips, dan triknya. Selain kelebihan, juga tentunya web ini mempunyai kekurangan. Kekurangan dari web ini ada beberapa, yaitu pertama, keterbatasan fungsional dibandingkan dengan pengembangan game menggunakan platform yang lebih canggih. Web Blocky Games ini mungkin memiliki keterbatasan dalam hal fungsionalitas dan kemampuan. Selain itu juga keterbatasan kinerja. Game yang dibuat dengan web Blocky Games ini memiliki kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan game yang dikembangkan menggunakan platform yang lebih canggih. Dan juga keterbatasan pengembangan game yang kompleks. Dan juga tentunya ketergantungan pada koneksi internet. Kemudian selain dari kelebihan dan juga kekurangan, ada hambatan implementasi web dan juga tantangannya. Hambatan di sini ada beberapa hambatan dalam mengimplementasikan web ini. Yang pertama itu keterbatasan teknis. Pengembang mungkin menghadapi kendala teknis dalam mengimplementasikan fitur-fitur yang kompleks atau mengatasi masalah kinerja yang muncul. Selain itu juga kurangnya pengetahuan atau keterampilan dalam implementasi web Blocky Games ini memerlukan pemahaman yang baik tentang konsep-konsep pemrograman web dan juga game development yang mungkin tidak dimiliki oleh semua pengembang. Kemudian juga ada keterbatasan sumber daya. Pengembangan game ini memerlukan waktu, tenaga, dan juga sumber daya lainnya. Keterbatasan sumber daya ini dapat menjadi hambatan dalam implementasi web Blocky Games. Kemudian selain tiga itu ada juga kesulitan dalam monetisasi. Di sini membuat game yang sukses juga melibatkan strategi monetisasi yang baik. Pengembang mungkin menghadapi kesulitan dalam menentukan model monetisasi yang efektif untuk game mereka. Dan juga selain daripada itu, yang lebih penting juga adanya persaingan yang ketat. Dalam industri game terjadi juga persaingan yang sangat kompetitif di mana banyak game baru yang bermunculan setiap hari dan mungkin lebih menarik. Jadi hal ini dapat menjadi hambatan dalam mencapai keberhasilan dan menarik pemain untuk memainkan game yang dikembangkan. Nah, itu tadi beberapa hambatan pengimplementasian game web ini. Kemudian selanjutnya itu ada tantangan.
Tentunya dalam web ini ada tantangan tersendiri, di mana tantangan ini seperti kompatibilitas perangkat. Menghadapi tantangan untuk memastikan game dapat berjalan dengan baik itu di berbagai perangkat dan browser yang berbeda, dan juga optimalisasi kerja. Di sini web memastikan game memiliki kinerja yang baik dan responsif, terutama saat diakses dengan internet yang cukup rendah atau lambat, dan juga perangkat yang spesifikasinya rendah. Kemudian yang lebih penting yaitu keamanan. Melindungi game dari serangan keamanan seperti peretasan atau pencurian data pengguna, karena web ini merupakan hal yang bisa saja diretas. Dan kemudian itu ada pengalaman pengguna. Di sini memberikan pengalaman pengguna yang baik dan menarik, termasuk antarmuka yang mudah digunakan dan desain yang menarik. Sekian review dari saya. Sampai bertemu lagi.